Kemudian saldo kas akhir harusnya adalah kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas awal. Sama dengan ini ditambah dan di enter. 212.590. Jumlah ini harus sama dengan yang di neraca sini, ya, di neraca sini atau di neraca lajur. Nih, jadi ini ada cash in bank, ada PT cash. Kita lihat sama nggak jumlahnya. Berapa tadi di arus kas? 212.590. Kita cek ya. Ini kasnya cash in bank 205840 ditambah PT cash 6750. Di enter. 212.590, 212.590 sama ya. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal UKK Akuntansi SMK tahun 2020-2021 tentang laporan keuangan dan jurnal penutup UD Buana. Sobat milenial, setelah kita selesai menyusun adjustment journal entries, selanjutnya kita akan menyusun neraca lajur. Di mana di sini untuk neraca lajur periode 31 Desember 2021, yang pertama ada akun number, kemudian ada akun, kemudian ada trial balance ya, ada debit, ada kredit, kemudian ada adjustment, debit dan kredit, kemudian ada adjusted trial balance, ini debit kredit, kemudian income summary, debit kredit, dan balance sheet, debit dan kredit. Jadi untuk data trial balance kita akan mengambil dari neraca saldo per 31 Desember ya. Oke. Kemudian nanti untuk adjustment kita mengambil dari jurnal penyesuaian sesuai dengan akun yang ada di sini. Dan selanjutnya nanti untuk adjusted trial balance kita akan menyesuaikan akun antara trial balance ini dengan adjustment. Dan income summary ini nanti adalah untuk kolom laba rugi, kita ambil akun yang masuk kategori akun laba rugi. Dan untuk balance sheet ini adalah akun neraca ya, nanti kita akan memilih akun yang masuk ke dalam kelompok neraca. Yang pertama kita isi dulu untuk trial balance ya, agar lebih mudah mungkin kita split biar menjadi dua monitor sekaligus. Jadi ini trial balance kita ambil dari sini datanya, karena saya menggunakan Excel, saya ketik aja sama dengan, kemudian saya klik di sini, di enter ya, otomatis muncul. Kemudian ini bisa dikopikan ke kolom kreditnya. Kemudian kopikan ke bawah ya, sampai baris paling bawah ya. Kemudian kita jumlah, ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok kolomnya akan kita jumlahkan ya. Kita kolom debit terlebih dahulu. Kemudian kita kopikan ke sebelah 3187885 ya. Kita cek apakah sama dengan di neraca saldo. 3187885 sama ya, berarti sudah masuk semuanya. Jadi ini adalah total. Selanjutnya kita isi untuk adjustment. Kolom adjustment nanti akan diisi dari jurnal penyesuaian ini. Contoh di sini yang pertama ada akun cash in bank ya, 5.070.000 di debit. Maka kita cari di sini cash in bank 5.070.000 debit ya, kita masukkan sini ya, sama dengan enter ya, sudah masuk ya. Kemudian yang kedua sini bank service charge, kita cari akun bank service charge di sebelah debit ini ya, sama dengan. Selanjutnya di sini interest revenue di sebelah kredit, ini interest revenue. Selanjutnya store supplies expense. Ya ini store supplies expense ya, cuma expense-nya tidak kelihatan di sebelah debit. Kemudian kita masukkan dulu yang sebelah debit ini ya. Ini rent expense di sebelah debit.
Berikutnya insurance expense di sebelah debit juga. Kemudian ini bad debt expense di sebelah debit. Dan sekarang kita masukkan yang sebelah kreditnya ini. Pertama di sini adalah store supplies. Ini store supplies ya di sebelah kredit. Kemudian prepaid rent di sebelah kredit. Ini prepaid rent di sebelah kredit. Kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance. Selanjutnya allowance for default debt ya. Cadangan kerugian piutang di kredit. Kemudian selanjutnya depreciation expense. Kita kembali ke depreciation expense. Ya. Kita debit. Kemudian wage and salary expense di sebelah debit. Kemudian telepon and elektrik. Ini ya, telepon elektrik expense-nya tidak kelihatan, tertutup. Kemudian ini ya, accumulation depreciation. Sebelah kredit kita ke atas. Ini ya. Kredit. Berikutnya expense payable. Jadi ini expense payable, ini expense payable. Jadi kita tambahkan aja dua ini ya. Expense payable ini. Sama dengan expense payable yang pertama tambah expense payable yang kedua ya, sama-sama di kredit. Selanjutnya VAT outcome. Ini outcome ya, sebelah debitnya kita masukkan di debit. Dan VAT income di sebelah kredit ini ya, VAT income. Dan ini VAT payable di kredit, ini VAT payable. Kemudian ini income tax expense. Jadi paling bawah. Nah ini ya, sebelah debit. Kemudian di kreditnya prepaid tax ya. Dari yang di kredit prepaid tax. Nih, prepaid di sebelah kredit. Habis ya. Sekarang kita jumlahkannya di neraca lajur. Kita copy aja dari yang sebelah ya. Kita klik, tarik, kan 150, 901, 500 ya. Sama ya, antara jurnal penyesuaian dengan penyesuaian di neraca lajur. Kemudian sekarang kita isi untuk adjusted trial balance ya, dan neraca saldo disesuaikan. Biar lebih mudah saya perbesar aja. Jadi dalam Microsoft Excel ini bisa diisi dengan menggunakan rumus. Ini saya buatkan rumusnya sama dengan jika. Nanti jika trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit lebih besar dari trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit, maka isilah dengan trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit. Selain itu 0. Dan di enter. Kemudian untuk yang kredit sama dengan if atau jika trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit, maka isilah dengan trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit. Selain itu isilah dengan 0. Kemudian di enter. Ini rumus yang sudah dibuat ini
ya. Bisa dikopikan ke bawah. Kolom debit kredit saya blok ya, karena kedua-duanya akan saya kopikan. Kemudian arahkan wheel handle-nya ke sini, tarik ke bawah, kemudian lepas ya. Secara otomatis kolom debit dan kredit di sini terisi semuanya. Sekarang kita lihat apakah jumlahnya sudah imbang. Ini debit 3.113.650. Ini kreditnya 3.113.650. Berarti sudah sama ya. Artinya pengisiannya sudah benar. Sekarang kita cek satu persatu ya. Jadi yang ini tadi, ini karena ini sama-sama debit ya, maka ditambahkan. Ya betul ya, 205.840. Di rumus yang kita pakai tadi sudah benar. Ini karena dari debit sini kosong, maka tetap ini di kredit maka ditambahkan ini. Kemudian ini di debit dan tetap ya, karena sini kosong. Kemudian ini di debit ya, sampai sini di debit. Ini di kredit, maka dikurang ya. Jadi ini pengurangan dari ini. Debit dikurang kredit dapatnya ini. Kemudian 63 ini di debit karena di adjustmentnya kosong, maka dia tetap. Kemudian ini di kredit, di sini di kredit, maka ditambah betul ini. Ini akun payable di kredit, sini kosong maka dia tetap. Kemudian ini action payable di kredit, ini di kredit maka ditambah. Kemudian income tax payable kosong. VAT payable ya, sini kosong, ini di kredit maka di sebelah kredit sini. Kemudian ini VAT outcome, ini di kredit, ini di debit maka 0 ya, karena sama jumlahnya. Begitu juga ini di debit, ini di kredit, kemudian 0 karena jumlahnya sama. Kemudian untuk Bank Permata Loan dan Raka Kapital ini di kredit, ya sininya kosong maka jumlahnya tetap. Kemudian ini Raka Driving atau Priva ya, 25.400 di debit, sini kosong maka dia tetap ya. Penjualan di sininya kosong maka dia tetap. Begitu juga yang ini sampai sini karena nggak ada di penyesuaian maka jumlahnya tetap. Kemudian yang mulai dari telepon ke bawah ini ya sampai dengan gaji karena dia ada di penyesuaian debit, sini juga di debit maka ditambahkan ini. Ini ditambah ini sama dengan ini ditambah ini sama dengan ini ya. Kemudian ini kan di penyesuaian kosong maka dia tetap. Kemudian interest revenue ya, ini di kredit, kemudian ini di kredit ya, maka dia ditambah. Kemudian ke bawahnya interest expense ya, karena ini di debit, ini kosong maka tetap. Kemudian bank service charge ini di debit, kemudian ini di debit maka ditambah, dan terakhir income tax expense ya. Karena di sini 0, maka ini menjadi di sebelah kredit dan jumlahnya sudah sama ya. Dan selanjutnya sekarang kita isi untuk income summary atau laba rugi. Jadi yang perlu saudara ingat bahwa untuk income summary atau laba rugi itu adalah akun pendapatan dan beban yang masuk. Akan mulai dari sini, mulai dari sales ini. Dari sales, maka kita cukup memindahkan aja, sama dengan yang debit kita pindah dari yang debit, yang kredit kita pindah dari yang kreditnya, kita ambil dari adjusted trial balance ini. Maka kita blok, kita kopikan. Ini yang income summary. Sekarang yang balance sheet atau neraca. Jadi kalau neraca itu isinya adalah aset, kemudian liabilitas dan equity ya, atau harta, kewajiban dan modal. Sama dengan yang debit kita ambil yang debit ini. Kemudian yang kredit juga kita ambil dari yang kredit sini. Kita kopikan ke bawah. Ya, sampai sini ya, sampai Raka drawing. Oke, kalau sudah sekarang kita jumlahkan. Saya kopikan dari sebelah ya. Ini antara debit dan kredit masih besar di sebelah kredit ya. Ini berarti besar pendapatan dari beban. Berarti selisihnya nanti kita kurangkan. 167.083.500.
Kita lihat yang di kolom balance sheet ini juga besar yang di debit ya, artinya berarti masih banyak aset. Kita kurangkan selisihnya. Selisih ini harusnya sama ya, 167, 083, 500, 167, 083, 500, jadi sudah sama. Di selisihnya ini disebut dengan net earning ya, atau laba bersih. Kemudian jika sudah ini kita tambahkan, ini bisa kita kopikan saja ke sebelahnya. Ya, ini harusnya sama, debit kredit ini juga sama ya. Dengan demikian untuk penyusunan neraca lajur atau worksheet sudah selesai. Dan diketahui di sini laba bersih yang diperoleh adalah 167.083.500. 167.083.500. Sekarang kita lanjutkan ke penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, inilah format yang akan kita gunakan ya. Jadi yang pertama itu ada sales, kemudian ada sales return. Dan datanya kita akan ngambil dari neraca lajur yang kita susun tadi nih, kolom income summary ya. Ya biar lebih mudah kita split lagi monitornya ya. Kita ambil sini neraca lajur. Kemudian yang di sini kita ambil laporan laba ruginya. Ya nih. Income summary. Ya ini income summary. Jadi kalau datanya sudah ada ini kita tinggal mindahkan ke sini ya. Sebagai contoh di sini yang pertama itu adalah sales ya. Karena pendapatan utama untuk perusahaan dagangan dari sales ya. Kita cukup pindahkan ini salesnya. Ya kita masukkan aja ke sini ya, sama dengan ini. Kemudian di sini ada sales return, maka kita masukkan sales returnnya. Kemudian antara sales return dengan sales ini dikurangkan ya. Jadi nanti ini dapatnya adalah net sales atau penjualan bersih. Kemudian kita masukkan di sini untuk cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nih, jadi kita tidak payah menghitung lagi karena di sini sudah menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, metode yang digunakan adalah metode perpetual ya. Jadi begitu kita menjual barang, kita tahu berapa harga pokok barangnya. Yang di akhir periode kita tidak perlu melakukan penyesuaian dan tidak perlu melakukan perhitungan atas harga pokok penjualan. Nah, langsung aja kita masukkan ini. Dan di bawahnya di sini ada biaya angkut atau freight paid ya. Ini biaya angkut artinya, biaya angkut pembelian. Kemudian ini ditambahkan nanti akan menjadi total cost of goods sold ya. Kemudian antara net sales dengan total of goods sold ini dikurangkan. Maka akan diperoleh yang namanya gross earning ya, atau laba kotor. Kemudian kita masukkan untuk operating expense atau biaya operasional ya, beban operasional. Di sini beban operasional ini dimulai dari yang akun kodenya 6. Beban operasional nih ya, sampai sini berarti. Sampai other operating. Ini akunnya sudah saya buat di sini. Kemudian kita sekarang masukkan angkanya sama dengan dimulai dari sini ya, advertising ya. Enter. Ini bisa saya kopikan ke bawah. Kemudian di sini bisa langsung kita jumlahkan. $166.650. Jadi sekarang antara gross earning dikurang dengan total operating expense, ini dapatnya adalah net operating earning ya, atau laba bersih operasional. Kemudian di sini masih ada lagi di bawahnya yaitu other revenues and expense atau beban dan pendapatan lainnya. Yang pertama ada other revenues ya. Other revenues ini nih. Interest revenues atau pendapatan bunga. Maka kita masukkan di sini. Interest revenue ya. Enter. Karena cuma satu, tinggal saja kita jumlahkan dan kita masukkan ke other expense atau biaya lainnya.
Jadi ini tidak digabung ke dalam biaya dan pendapatan operasional ya, karena ini berupa pendapatan dan biaya lain-lain di luar operasional. Untuk other expense pertama kita masukkan interest expense nih. Ini interest expense. Kemudian sini ada lagi bank service charge ya, kita masukkan. Kemudian jika sudah ini ditambahkan yang dua ini ya, 19.330 ini other expense-nya. Berarti sekarang kita cari bersihnya berapa, kan ini ada pendapatan, ini ada beban ya, maka kita kurangkan. Berarti masih besar bebannya ya. Ini berarti ini masih menjadi beban ya, karena masih besar bebannya. Sekarang kita hitung net earning before tax ya, atau laba bersih sebelum pajak. Kita ketik sama dengan net operating earning dikurang total other revenue and expense. Dapatnya 174.840. Dan sekarang kita masukkan di sini masih ada satu lagi, yaitu income tax expense. Karena ini namanya adalah laba bersih sebelum pajak. Berarti sekarang kita masukkan pajaknya di sini. Ini pajaknya. Pajak penghasilan atau income tax expense ya. 756.500. Dan ini dikurangkan dengan laba bersih sebelum pajak. Dapatnya 167.083.500. Inilah yang disebut dengan net earning after tax ya, atau laba bersih setelah pajak. Di dalam perhitungan ini harus sama dengan yang ada di neraca saldo tadi. Ini neraca saldonya, labanya ya 167.083.500. Ini 167.083.500. Dengan demikian untuk penyusunan laporan laba rugi ini sudah benar ya, karena sudah sama dengan di neraca lajur. Kemudian kita lanjutkan ke ekuitas. Di ekuitas ini adalah laporan perubahan modal ya, atau statement of change in equity. Jadi kita ngambil datanya pertama di sini Raka Kapital Desember 1 2021, ini artinya adalah modal awal Raka. Kita bisa ngambil dalam neraca lajur di sini. Ya ini modalnya nih. Raka Kapital nih, kita masukkan aja. Di Raka Kapital ini kita masukkan 366.500. Kemudian net earning after tax ini adalah laba bersih sudah pajak. Kita ambil dari laporan laba rugi tadi. Ini ya, laporan laba rugi tadi. Ya ini. Ini ya, net earning after tax. Enter. Kemudian untuk Raka Driving, ini adalah prefer Raka ya. Kita ambil dari neraca lajur tadi. Ini. Raka Driving. Enter. Kemudian kita lihat antara net earning dengan Raka Driving masih besar net earning, maka masih terjadi kenaikan modal ya, atau in cash capital in cash. Sekarang kita tambahkan antara Raka Capital dengan capital in cash, antara modal awal dengan kenaikan modal ya, sama dengan modal awal ditambah kenaikan modal ya, maka diperoleh di sini Raka Kapital Desember 31 atau modal lahir si Raka. Jadi ini jumlahnya modal lahir si Raka ya. 508.183.500. Jadi inilah nanti yang akan kita tampilkan dalam neraca. Dan selanjutnya di sini kita buat untuk neraca. Mana neraca di sini formatnya sudah saya buat ya. Di neraca itu perlu diingat ini adalah aset, kemudian liabilitas dan equity atau harta, kewajiban dan modal. Ini aset ada dua jenis, nanti ada current asset, ada fixed asset ya. Ini current asset itu aset lancar, dan fixed asset itu aset tetap. Yang masuk kategori aset lancar ketika kita ingin melihat dari neraca lajur sini.
Di aset lancar itu yang kodenya ini satu. Ini kan satu ini aset, ini satu ini artinya satu yang kedua ya setelah strip ini. Artinya dia adalah aset lancar nih. Sampai sini aset lancar. Itu dia dua, ini satu dua, ini berarti dia aset tetap. Nah sudah berubah ya. Berarti ini aset lancarnya dari cash in bank sampai prepaid tag ini. Cash in bank sampai prepaid tag. Sebenarnya kita ambil yang di neraca paling ujung. Ini nilai yang akan kita masukkan. Jadi bisa kita masukkan di sini. Ini cash in bank. Ini jumlahnya. Kita enter. Kemudian dikopikan. Ya, ini untuk neraca ya. Aset lancar atau current asset. Kemudian yang ini satu ini kan allowance for doubtful debt ya. Ini kan cadangan kerugian piutang, meskipun di aset tapi di sebelah kredit ya. Berarti perlakuannya dalam neraca di sini dia akan diperlakukan sebagai pengurang. Maka dibuat dalam kurung atau minus. Dia akan mengurangi dari akun receivable ini. Selanjutnya bisa kita jumlahkan untuk aset lancarnya sama dengan sum. Kemudian di blok 1549, 158, 500 ini jumlah dari sini. Kemudian kita masukkan untuk equipment cost ya. Ini fixed asset ya. Equipment at cost ini artinya adalah harga pokok dari aset. Kita ambil dari sini. Ini equipment at cost aset lancar 63. Bentar. Kemudian ini akumulasi depreciation of equipment ini kan akun kontra ya, dia di sebelah kredit. Maka dalam masukan neraca di sini harus dikurangkan atau kita buat dalam kurung ini. Maka nanti akan diperoleh inilah namanya back value equipment. Jadi nilai buku peralatan ya. Yang kita tambahkan antara total current asset dengan value equipment ya. Jumlahnya 1594708.500. Kalau sudah selesai, sekarang kita isi untuk yang liabilities. Ada current liabilities. Jadi di sini liabilities ini ya. Yang kodenya 2, liabilities. Kemudian yang current itu artinya lancar ya. Ini yang kodenya 1, 2, 1 ya. Artinya dia hutang lancar atau kewajiban lancar. Begitu nanti kodenya 2, yang tengah itu kodenya 2 ya. Ini. Berarti artinya dia adalah hutang jangka panjang. Ini maksudnya ke sini. Oke, kita masukkan dulu untuk current liabilities, kita ambil yang ada saldonya aja. Yang nggak ada saldonya nggak usah kita masukkan ya. Kita ngambil dari balance sheet ini. Kemudian expense payable, kita ambil ini expense payable. Kemudian VAT payable ya, atau PN terutang nih. Nah yang kosong ini nggak ada saldonya, nggak usah kita masukkan. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum. Jadi ini namanya total current liabilities ya, atau total dari kewajiban lancar. Kemudian long term liabilities ini adalah hutang jangka panjang. Di sini ada satu ya, ini hutang jangka panjang. Ini kodenya 2, ini artinya jangka panjang. Bank Permata Loan ya, 285 juta. Langsung aja kita masukkan ke sini karena cuma satu. Kemudian sekarang kita tambahkan, ini dapatnya total liabilities atau total kewajiban. 1086525. Kemudian kita masukkan equity ya, equity raka kapital. Kita ambil dari laporan yang sudah kita buat tadi, yaitu laporan ekuitas. Yang kita ambil ya, jangan ngambil dari neraca lajur. Yang kita ambil. Kemudian kita enter. Ya, dapatnya 508183500 dan kita jumlahkan berapa total liabilities dengan equity-nya. Ini tambah ini. 1594708.500. Ini jumlahnya harus sama dengan total aset. Kita cek apakah sama atau tidak. 1594708.500 ya.
Artinya di sini berarti sudah sama untuk jumlah di neraca. Jadi neraca yang kita susun sudah benar. Dan kita lanjutkan ke laporan arus kas ya, atau cash flow statement. Laporan arus kas itu nanti akan dibagi dalam 3 aktivitas ya. Yang pertama ada aktivitas operasional atau operating activities. Kemudian ada aktivitas investing ya, atau investasi. Kemudian yang ketiga nanti ada aktivitas dari financing atau pendanaan atau pembiayaan. Jadi ada 3 aktivitas. Yang pertama kita buat dulu yang cash flow from operating activities ya, atau arus kas dari kegiatan operasional. Kita buat untuk penerimaan. Ini receipt, ini penerimaan, nanti payment itu pengeluaran ya. Jadi sumber untuk menyusun laporan arus kas, karena metodenya di sini adalah metode langsung atau direct method ya, maka kita akan melihat sumbernya berasal dari sini. Untuk kas masuk kita ambil dari kas receipt journal ini ya. Ini kan kas in bank, inilah kas masuknya. Kemudian untuk kas keluar nanti ini ya, dari cash payment journal. Ini kas keluarnya. Nih. Kemudian nanti ada lagi dari petty cash ini, karena ini merupakan kas juga. Dan nanti ada lagi di adjustment. Di adjustment ada 1 ya. Ini yang paling atas. Jadi cara penyusunannya, sini untuk cash flow from operating activities, receipt-nya, penerimaannya. Pertama, kita buat penerimaan dari customer ya. Receipt ya, customer. Penerimaan dari customer kita ambil dari jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Ini jumlahnya. Tapi perlu diingat bahwa 536.300 ini penerimaannya ada penjualan tunai. Maka berarti harus kita kurangkan. Atau kita ambil yang customer aja ya. Berarti sama dengan ini ya, dari JB Elect. Kemudian ditambah dari Digital Elect. Kemudian ditambah dari Digital Elect lagi. Karena ini penjualan tunai nggak kita masukkan. Kemudian ditambah ini meskipun dia telah dihapus, cuman tetaplah dari customer ya. Kemudian yang maju elect, kemudian di enter. Kemudian yang kedua di sini dari sales cash ya, atau cash sales. Jualan tunai. Berapa tadi penjualan tunai? Ya kita lihat dari cash receipt journal tadi. Ini tadi penjualan tunai. Berikutnya penerimaan dari interest revenue. Kita ambil ini jumlahnya nih, interest revenue. Enter ya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum. Inilah jumlah penerimaannya. 541.620. Kemudian kita masukkan untuk payment, pembayaran. Jadi payment ini kita ambil dari cash payment journal. Untuk jenis-jenis pengeluaran yang pertama, yang kita bayar ini dulu. Berarti payment supplier. Sama supplier ya. Supplier itu berarti membayar hutang kepada supplier ini. Di PT Margonda, ini hutang ya. Atau karena sudah satu kolom, ya kita ambil semuanya saja. Karena ini sudah total hutangnya yang dibayar. Kemudian yang kedua kita masukkan ini. Meskipun dia bayar gaji, ini gaji bulan November ya. Jadi bulan Desember itu namanya expense payable. Nah, kita masukkan di sini expense payable-nya. Kemudian berapa duitnya? Kita ambil dari sini tadi. Ini jumlahnya 2.500.000. Kemudian paid payable atau PPN.
dasar utang, bayar PPN. Kita ambil duitnya ini. Dan yang ini, Mandiri Loan dan Expand ini tidak termasuk dalam kegiatan operasional. Nanti dia masuk ke kegiatan pendanaan atau peminjaman ya. Kali ini bayar utang bank jangka panjang. Dan kita masukkan lagi yang dari petty cash. Ini petty cash nih. Ada yang bayar biaya iklan, ada yang bayar utang, ada yang bayar perlengkapan toko, ada yang bayar biaya lainnya. Kita masukkan sini. Ya. Kita kopikan saja. Ya. Kemudian duitnya kita masukkan ini. Kemudian kita lihat lagi di adjustment journal entries. Ya di sini ada nih, bank service charge ya. Ini masuk ke dalam biaya. Kita masukkan di sini. Kemudian di enter ya. Ini duitnya 250. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah pembayarannya sama dengan sum. $3.626.100. Kemudian kita hitung net cash inflow from operating activities atau arus kas bersih dari kegiatan operasional. Total penerimaan dikurang pengeluaran. Ya. 179.020 ya. Ini arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kas masuk ya, karena masih besar penerimaannya. Kemudian untuk cash flow from investing activities, di dalam kasus soal kita ini tidak ada dari kegiatan investasi. Namun untuk dari cash flow from financing activities ada. Ini tadi. Cash payment journal yang peminjaman bank, bayar utang bank ya, Bank Mandiri Loan dengan bunganya. Kita masukkan di sini. Bank Mandiri Loan. Kemudian bawahnya bunganya. Kita masukkan sini duitnya 16 juta. Kemudian bunganya 3 juta ya. Maka untuk cash outflow-nya, karena cash keluar ini ya, karena kita bayar dari kegiatan financing, kita tambahkan 19 juta. Sekarang kita lihat ya masih besar cash inflow-nya ya. Artinya di sini masih terjadi net increase in cash atau kenaikan kas bersih. Ini dikurang dengan ini. Enter. Jadi 160 juta 20 ribu. Ini kenaikan kas bersihnya. Sekarang kita hitung berapa saldo kas atau cash balance di 1 Desember 2021. Ini kita lihat dari neraca sini. Ya ini neraca ini ya, neraca yang awal, neraca paling awal ini. Cash in bank dan petty cash. Jadi neraca per 1 Desember. Karena di sini kas ada 2, petty cash ini termasuk kas juga ini ya. Kita tambah 52, 5, 70. Kemudian saldo kas akhir harusnya adalah kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas awal. Sama dengan ini ditambah dan di enter. 212 590. Jumlah ini harus sama dengan yang di neraca sini ya, di neraca sini atau di neraca lanjut. Nih. Jadi ada cash in bank, ada petty cash. Kita lihat sama nggak jumlahnya? Berapa tadi di arus kas? 212 590. Kita cek ya. Ini kasnya cash in bank 205840 ditambah petty cash 6750 di enter. 212590, 212590 sama ya. Ya sama karena kalau kita kurangkan ini harus 0 kalau sama itu. 0. Berarti untuk laporan arus kas yang kita susun sudah benar. Jadi inilah
proses penyusunan laporan keuangan untuk UD Buana dari neraca lajur, kemudian laporan laba rugi, ekuitas, kemudian neraca, dan arus kas. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup ya, atau closing journal entries atau closing entries per 31 Desember 2021. Untuk lebih mudah dalam membuat jurnal penutup, maka kita cukup melihat data yang ada di neraca lajur ini. Sini ada kolom income summary ya. Ya, ini income summary. Akun yang akan ditutup adalah akun pendapatan dan beban. Ini pendapatan berupa sales, kemudian ini pendapatan revenue, kemudian ini beban. Kemudian ini akan ditutup juga untuk akun Raka Drawing atau Prefer atau withdrawal atau pengambilan pribadi, karena dia merupakan pengurang dari modal. Kemudian satu lagi yang akan ditutup nanti adalah laba ya, laba bersih yang diperoleh selama periode berjalan. Untuk lebih mempermudah dalam buat jurnal penutupan dalam pengambilan data, kita split terlebih dahulu tampilan di monitor ya. Jadi di sini ya kita tampilkan yang di sebelah sini neraca lajurnya, kemudian yang di sebelah sini yang jurnal penutupnya. Kita tengok di income summary. Ya, ini kolom income summary ya. Langkah yang pertama, buat tanggal 31, kita akan menutup lebih dahulu akun pendapatan, yaitu akun di income summary yang saldonya di sebelah kredit. Akan kita tutup. Caranya bagaimana? Kita akan memindahkan saldo ini ke sebelah debit, agar nanti menjadi 0 saldonya. Nah, kita di sini yang pertama akan mendebit akun sales. Kemudian yang kedua mendebit akun interest revenue. Saldonya nanti berpindah ke sebelah debit ya jumlahnya, dan saldonya nanti setelah dihitung adalah 0. Kemudian di sebelah kredit, ini kita memerlukan satu akun pembantu yang akan kita gunakan untuk penutupan, yaitu akun income summary. Jadi ini hanya akun temporary ya, hanya akun sementara, nanti setelah selesai penutupan saldonya harus 0. Dan jumlahnya di sebelah debit, ya kita masukkan ini, sales yang tadi. Karena ini jumlah untuk sales. Kemudian jumlah untuk interest revenue pun kita masukkan ini. Kemudian di sebelah kreditnya, kita jumlahkan yang di debit ini tadi. 1,612,720. Ini yang pertama ya, menutup pendapatan. Kemudian yang kedua, semua jenis beban yang mulai termasuk yang sales return ini ya, kita tutup. Nanti mulai dari sales return ini sampai dengan income tax expense. Caranya adalah kita melihat saldo ini di sebelah debit. Jadi kalau kita akan menutup, kita akan memindahkan saldo ini menjadi di sebelah kredit. Maka untuk akun lawannya yang di debit kita gunakan akun temporary tadi, yaitu income summary. Kemudian di kreditnya baru kita gunakan akun ini, akan kita tutup mulai dari sales return. Bisa kita kopikan sampai income tax expense. Ini income tax expense ya. Untuk interest revenue ini tidak termasuk karena ini sudah ditutup di atas di sini sebagai pendapatan ya. Kayak ini kita hapus saja. Kemudian jumlahnya kita masukkan mulai dari 50 juta ini, sales return kita enter. Kemudian ini bisa di copy ya, sampai other operating expense. Kemudian masukkan yang interest expense-nya. Kemudian di copy. Ya. Oke. Dan untuk yang di sebelah debit kita jumlahkan saja kolom yang di kreditnya ini. Dan di enter. 1,445,636,500. Kemudian selanjutnya kita akan menutup Raka Drawing atau Prefer ya. Prefer ini akan kita tutup.
Di Privo ini kan saldonya di sebelah debit ya. Jadi akan kita tutup berarti menjadi di sebelah kredit. Dan akun lawannya, karena Privo ini merupakan pengurangan modal, maka di debitnya nanti kita gunakan akun modal. Di tanggalnya tanggal 31, di debitnya adalah Raka Kapital, dan di kreditnya adalah Raka Ewing. Uangnya sebesar 25.400. Ini sebesar ambilan pribadinya. Dan yang terakhir, ini tanggal 31, kita akan menutup laba yang diperoleh pada periode berjalan. Bisa kita lihat di neraca lajur yang paling bawah ini, merupakan labanya ya, atau di laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi, sama jumlahnya. Jadi di sebelah debitnya, akan mendebit akun temporary, income summary ya. Kemudian di sebelah kreditnya, karena laba ini dia akan menambah modal ya, kita gunakan akun Raka Kapital. Nilainya adalah sebesar laba yang diperoleh. Sama, debit dengan kredit. Sekarang kita jumlahkan apakah jumlah antara debit dan kredit sama. Sama dengan sum. Kemudian kita stop dan enter. 3, 2, 50, 8, 40. Kita kopikan apakah sama. 3, 2, 50, 8, 40. Sama ya. Jadi sudah benar jurnal penutup yang kita buat sudah benar antara debit dan kredit. Selanjutnya dari jurnal penutup ini atau closing journal entries ini, kita harus memposting ke dalam buku besar. Ini nanti buku besar pun saldonya 0 ya, karena sudah dilakukan penutupan. Jadi kita lihat buku besar yang sudah kita gunakan sebelumnya. Yang pertama di sini ada akunnya akun sales yang ditutup. Ya ini sales ya, sales. Ini sales. Cara pengisiannya sama dengan pada saat kita memposting sebelumnya. Tanggalnya kita buat tanggal 31, kemudian description-nya kita buat closing journal entries ini. Kemudian jumlahnya ini di mana? Debit ya, kita masukkan di sebelah debit. Kemudian untuk saldo, ini sebelumnya di kredit ya, ini masuk di debit berarti dikurang, sama dengan dikurang, ya 0. Jadi setelah lakukan penutupan, semua saldo nanti 0 ya, saldo akun yang ditutup ini 0. Kemudian jangan lupa untuk ref di sini diisi dengan closing journal entries 01 atau CJE 01 ya, artinya ini berasal dari closing journal entries halaman 01. Dan di sini juga ref dalam closing entries-nya jangan lupa diisi dengan kode akun. Dan yang kedua di sini interest revenue ya. Cari buku besar interest revenue. Ini kita buat tanggal 31. Kemudian description-nya closing journal entries dan jumlahnya di sebelah debit. Kita masukkan di debit. Kemudian karena sebelumnya di kredit ini masuk di debit berarti dikurang 0. Kemudian jangan lupa di sini diisi CCE 01. Kemudian dalam journal entries-nya juga diisi kode akun. Menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar nomor akun ini. Kemudian untuk buku besar income summary, ini sebelumnya belum ada karena kita belum pernah menggunakan. Jadi silakan saudara membuat buku besar baru ya di paling bawah. Namanya income summary. Kemudian kode akunnya 3 datar 5000. Untuk yang pertama kita buat tanggal 31, description-nya closing journal entries, kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Di kredit ya. Kemudian karena sebelumnya nggak ada saldo, ini masuk di kredit, tentu saldo sekarang di kredit. Kemudian di sini ref-nya jangan lupa CJE 01. Ref dalam closing entries-nya juga diisi.
Dan berikutnya lagi ini income summary lagi. Buat tanggalnya tanggal 31. Untuk description-nya sama. Closing journal entries. Sebelahnya di sebelah debit. Debit nih. Dan di enter. Sebelumnya saldonya di kredit, sekarang masuk di debit, berarti dikurang. Tinggal 167083500. Jangan lupa isi CCE 01. Kemudian di closing journal entries-nya juga jangan lupa diisi kode akun, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting. Selanjutnya di sini sales return. Kita cari buku besar sales return-nya. Ya, sales return. Tanggalnya tanggal 31. Kemudian untuk deskripsinya closing journal entries. Kemudian jumlahnya di sebelah edit ini ya. Edit. Kemudian karena sebelumnya di debit, ini masuk di edit, berarti dikurang 0 ya. Kemudian di sini jangan lupa diisi CCE 01. Menunjukkan bahwa data ini berasal dari closing journal entries halaman 01. Dan di sini diisi dengan kode akun. Kemudian yang berikutnya cost of goods sold. Ini nanti keterangannya kan sama ya, untuk tanggal, deskripsi, ref sama ya, kemudian perhitungannya sama. Di sini saya kopikan saja dari sini. Jadi saya kopikan dari data sini, di perhitungannya sama ya. Untuk cost of goods sold, kita hapus jumlah ininya aja. Kemudian semua beban sama. Habis ya. Baru kita masukkan angkanya ya. Di sini cost of goods sold ini. Kita masukkan di sebelah kredit 1193 100 ya. Maka di sini menjadi 0 ya. Di sini kita tinggal mengisi nomor ref dengan kode akun. Kemudian private ya. Ini di sebelah kredit. Semuanya di kredit ya. 8. Dulunya 0 ya. Jangan lupa di sini diisi. Untuk ref yang di sini sudah diisi, jadi kita kopikan. Kemudian selanjutnya ini advertising, saldonya 0. Selanjutnya ini telepon and electric expense, ini ya. Masukkan di sebelah edit, saldonya 0. Kemudian ref jangan lupa diisi. Dan untuk ref yang dalam buku besar sudah terisi semuanya. Kemudian store supplies ya. Saldonya 0. Kemudian refnya diisi. Kemudian bad debt expense, saldonya ya. Selanjutnya depreciation expense,
Kemudian insurance expense karena sebelumnya semua beban ini debit, semua masuk di kredit ya, jadi 0 semuanya. Kemudian rent expense kemudian work and salaries kemudian other operating expense ya, atau biaya operasional lainnya, saldonya juga 0. Kemudian interest expense. Dan selanjutnya bank service charge. Kemudian income. Kemudian jurnal berikutnya di sini Raka Capital dan Raka Drawing. Maka kita kembali ke atas. Raka Capital ya, ini Raka Capital ya. Raka Capital kita buat tanggalnya 31, kemudian kita buat asal dari closing journal entries. Jumlahnya di sebelah debit. Ini di debit ya. Kemudian sebelumnya saldo kredit ini masuk di debit berarti dikurang. Jangan lupa di sini diisi CCE 01 dan di ini diisi kode akun. Kemudian Raka Drawing tanggalnya sama tanggal 31. Kemudian untuk description-nya closing journal entries dan jumlahnya di sebelah kredit. Ini di kredit ya. Jadi sebelumnya di debit, ini masuk di kredit dikurang di 0. Kemudian jangan lupa di kolom ref diisi di sini CCE 01 dan ref dalam jurnal penutupnya juga diisi dengan kode akun. Berikutnya sini ada income summary dan Raka Capital. Masukkan yang Raka Capital dulu karena ini akunnya ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31, kemudian deskripsinya kita buat closing journal entries dan jumlahnya di sini di sebelah kredit. Kita masukkan di kredit. Sehingga di sini labanya bertambah ya, karena sebelumnya di kredit, ini masuk kredit jadi 508.183.500. Jangan lupa di sini CCE 01 dan di jurnalnya juga diisi dengan kode akun. Dan yang terakhir income summary. Ya, income summary buat tanggal 31, deskripsinya kita buat closing journal entries. Kemudian jumlahnya di sini di sebelah debit ya. Masukkan di debit. Jadi saldonya 0 di sini ya. Jangan lupa di sini kita masukkan CCE 01 dan di jurnal penutupnya juga diisi dengan kode akun. Jadi inilah yang namanya akun temporary ya, atau akun sementara. Setelah penutupan selesai, saldonya di sini dia harus 0. Dan semua jenis beban dan pendapatan, jika kita perhatikan di sini, saldonya sekarang sudah 0 dalam masing-masing buku besar.
Itulah fungsinya dari jurnal penutup ya, untuk mengenalkan akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Untuk modal memang tidak nol ya, meskipun ada di sini, karena ini hanya mengurangi jumlah prive dan menambah laba yang diperoleh. Jadi inilah modal akhir per 31 Desember 2021. Jumlah inilah nanti yang akan tampil dalam neraca akhir laporan keuangan. Kemudian selanjutnya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance 31 Desember 2021. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saldo kita antara debit dan kredit balance. Untuk lebih mempermudahkan, karena untuk saldo dari akun aset dan utang ini tidak ada perubahan ya dari setelah penyesuaian, maka kita bisa mengambil saldo yang ada di neraca lajur kolom balance sheet. Ini ada cash in bank ya, ini saldonya. Bisa kita masukkan ke sini, sama dengan masuk ya, 205.840. Kemudian di kreditnya juga. Kemudian bisa dikopikan ke bawah sampai dengan Bank Permata Loan. Untuk yang Raka Kapital, ini tidak bisa mengambil dari neraca lajur sini, karena ada perubahan, yaitu dengan diperolehnya laba dan dilakukannya penarikan prive ini. Untuk Raka Kapital ini bisa ngambil dari laporan perubahan modal, ini laporan ekuitas, atau bisa mengambil dari buku besar. Nih, sama saldonya, 508.183.500. Di laporan ekuitas pun sama, 508.183.500. Kita ambil yang dari buku besar saja. Sama dengan, kemudian sekarang kita cek jumlahnya apakah balance atau tidak, sama dengan sum. Kemudian kita kolom debit ya, sampai cash in bank ya, kemudian di enter. Kita kopikan ke kolom kredit 1647933.500, 1647933.500. Dengan demikian neraca saldo setelah penutupan sudah balance. Dan untuk proses akuntansi sudah selesai ya. Dengan selesainya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan.